Hai Sobat Milenial, jumpa lagi dan ketemu lagi kita di Positive Room. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Kaget ya pasti ya, kok yang buka orang lain? Iya, jadi masih terbawa-bawa gaya-gaya presenternya. Jadi pas masuk ke rumahnya orang juga pengen jadi presenter ya. Padahal sebenarnya saya yang presenternya yang ini. Halo Kak Yadin, selamat malam. Selamat malam. Ini jenis tamu yang apa ini ya? Datang-datang buka acara. Kayaknya jenis tamu yang sudah menguasai rumah biasanya. Terima kasih untuk Desi sudah datang Sama-sama, malam ini dan terima kasih sudah diundang. Mau bertemu dan kita ngobrol-ngobrol. Jadi suasana di sini tidak seperti di tempatnya Desi ya, yang ada tensinya durasi lebih tinggi ya di sana dan lain-lain, bukan? Tapi kalau di sini mungkin lebih banyak kita bebas, kita ngobrol bebas, yang akrab, yang nyaman gitu, yang paling tidak ada sesuatu yang positif yang bisa kita berikan buat teman-teman milenial semua ya. Oke. Teman-teman milenial semua mungkin sudah lebih kenal ya dengan siapa itu Desi Natalia, yang seorang host atau ya presenter ya di salah satu radio terbaik di Kabupaten ND. Mungkin hanya itu saja sih radionya, Radio Republik Indonesia. Betul. Pro 1 dan Pro 2 ND ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu dan sudah sering dengar suaranya Desi. Jadi malam ini sengaja saya ajak berbincang-bincang, mungkin karena Desi punya jenjang karir yang mungkin sangat juga memotivasi teman-teman adik-adik kita yang milenial, terutama yang bidangnya senang banget di broadcasting ya. Jadi bisa memberi informasi atau mungkin bisa sedikit menceritakan kira-kira seperti apa sih Desi itu dari pertama setelah selesai SMA atau jenjang kuliah kerja dan lain-lain, terus bisa dapat ilmu tentang dunia broadcasting ya seperti ini. Jadi bisa memberi warna buat teman-teman kita yang mungkin ada niat atau kepengen untuk bisa menjadi seorang presenter. Bagaimana sih sebenarnya awal mula gitu memulai karir sebagai seorang presenter, terus bisa ya banyak prestasi kayaknya yang sudah dibuat oleh Desi dalam dunia presenter dan podcasting itu. Jadi paling tidak coba diceritakan buat teman-teman milenial supaya ada gambaran gitu. Ya, jadi teman-teman milenial dan Kak Yadin juga kayaknya baru pertama saya akan cerita soal ini ya. Siap. Jadi saya itu bergabung dengan RRI tahun 2006. Jadi sudah cukup lama ya. Waktu itu saya tamat SMA-nya tahun 2004 dari SMA Negeri 1 ND, kuliah ke Surabaya. Oke, jadi tahun 2005 akhir itu pulang ke ND. Terus ada bocoran bahwa RRI ini butuh penyiar yang muda gitu. Nah, kebetulan waktu masih SMA itu suka ikut tante ke RSPD, jadi Tante Helena Mei, jadi suka ikut-ikut ke sana. Sekarang ada saya ingat dulu ND punya RSPD ya, dia siaran pemerintah daerah. Kalau saya tidak salah di Jalan Soekarno-Hatta ya. Betul, ya. Jadi di situ sekarang sudah jadi base campnya Pramuka. Iya benar saya ingat. Nah, di situ jadi sering siaran dan memang suka ngoceh ya. Dari dulu itu suka banyak omong, suka kalau lagi omong didengarkan seperti itu. Nah, ketika ada tawaran untuk menjadi presenter, langsung diambil nih, langsung apply lamaran dan ternyata di-approve, mereka panggil nih, ini dipanggil ke kantor untuk sesi wawancara. Nah, pada saat itu sudah harus balik ke Surabaya juga sih sebenarnya, sudah harus pulang ke sana untuk melanjutkan kuliah. Tapi dalam pikiran saya yang masih sangat muda waktu itu, nah kita kan kuliah untuk cari kerja. Nah, kalau misalnya sudah dapat kerja, kuliahnya nanti saja gitu ya. Padahal waktu itu ditentang keluarga juga waktu itu. Kenapa orang tua inginnya kuliah saja dulu, tapi diam-diam apply lamaran, kemudian sudah diterima wawancara dan lain-lain, baru menyampaikan. Dan singkat ceritanya diterima untuk radio di Pro 2 RRI ND. Itu segmentasinya tuh anak muda. Dan baru pertama kali on air, saya waktu itu dengan teman saya Armando dan kakak Christine Senda. Kami di siaran Pro 2, lalu siaran beberapa waktu di Pro 2,
Manajemen merasa bahwa suara saya lebih cocok ke Pro 1 nih. Suaranya Jadi naik karir ceritanya ya dari Pro 2 katanya ke Pro lebih 1. jadi karirnya masih sama tuh kayak di Sabar, saya tanya dulu. Di RRI memang ada bedanya ya antara Pro 2 dan Pro 1? Betul. Jadi Pro 1, Pro 2 sama Pro 3 dan Pro 4 itu kita beda segmentasinya. Jadi kalau Pro 1 itu seperti Toserba, semuanya ada karena segmentasi usianya dari usia 5 tahun sampai 50 tahun. Baru dibagi nanti ada yang pendengar 1, pendengar 2 dan lain-lain. Nah, kalau Pro 2 itu khusus anak muda. Anak muda. Jadi khusus memang radio swasta yang ada di RRI, semacam itulah. Nah, jadi karena suaranya menurut manajemen agak berat, jadi dari suaranya dulu nih agak berat, pindah ke Pro 1 saja katanya gitu. Itu ceritanya pada awalnya. Lalu ketika masuk Pro 1 di bayangan saya, wah Pro 1 ini serius ini kan, dan harus wawancara orang. Di Pro 2 juga wawancara orang sih, bukan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tapi levelnya berbeda ya jadi kalau kan Pro 1 di bayangan saya waktu itu kan belum terlalu mengenal RRI, hanya mengenal RRI dari luar, belum masuk sebagai penyiar RRI. Di bayangan saya sebagai pendengar itu di Pro 2 di Pro 1 ini agak berat gitu kan, konten-kontennya itu news dan lain-lain. Nah, ketika dipindahkan PD saja dulu ya pertama. Awalnya sih banyak yang bilang ijazah SMA bisa tidak nih pindah Pro 1 gitu kan. Walaupun sampai sekarang masih ijazah SMA juga kayak dia. Jadi terus bisa tidak ya dengan modalnya hanya ijazah SMA bisa mewawancarai atau bawa-bawa konten acara di RRI di Pro 1 waktu itu. Seiring berjalannya waktu, karena saya juga tidak ada basic khusus yang ilmu pendidikan soal siaran. Jadi caranya saya tuh hanya menonton dan menonton. Waktu itu belum ada YouTube. Jadi saya suka lihat Oprah Winfrey, kemudian juga baca dan mulai meniru-niru gitu. Mulai niru, waktu itu ada Desi Anwar ya di Metro TV dan lain-lain. Namanya sama, jadi motivasinya juga harus bisa nih seperti dia. Dan dia juga menurut saya adalah seorang jurnalis yang kece, yang funky, yang walaupun kontennya berat, itu dia mengemasnya tuh dengan sangat renyah ya. Jadi pada saat itu ekspektasi saya tuh sudah seperti, belum ada Najwa nih. Sudah saya harus seperti Desi Anwar lah paling tidak ya. Jadi harus seperti Desi Anwar. Dan kemudian belajar dikasih kesempatan. Nah, jadi dikasih kesempatan sama manajemen tuh pada saat itu bukan karena sudah bisa, tapi karena tidak ada orang. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Desi kau harus wawancara ini. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu pertama saja disuruh wawancara kepala dinas tuh, aduh gemetarnya sudah bisa atau tidak ya. Jadi tanpa bertanya-tanya mencoba tercebur di dalam itu. Lalu kemudian setelah wawancara, ternyata begini ya, tidak berat-berat amat. Intinya tuh saya harus tahu persis apa yang mau saya bawakan, terus siapa yang saya wawancarai, sehingga saya bisa belajar sifatnya, kemudian karakternya dan lain-lain, sehingga tidak kagok saat wawancara. Setelah itu malah ketagihan nih, ingin naik kelas gitu kan. Lalu sampai suatu saat saya disuruh wawancara Pak Don Wangge pada saat itu. Bupati waktu itu ya? Waktu itu Pak Bupati. Wah itu sudah pengalaman pertama. Aduh, kalau salah ngomong bagaimana nih, RRI bisa malu ini gara-gara saya. Dulu tuh istilahnya kita jangan bikin RRI namanya bau ya. Akhirnya banyak bertanya, mulai kepo di orang-orang terdekatnya Pak Don, terus di pegawai-pegawainya dan lain-lain, terus mulai tanya-tanya di anggota DPR. Kalau saya tanya ini ke Pak Bupati itu pas atau tidak? Ini porsinya Pak Bupati untuk menjelaskan tidak? Dan ternyata dari beberapa pertanyaan saya, misalnya 5 ya, 4-nya salah semua tuh. 4-nya mereka bilang Desi harus dibedakan mana yang tupoksi legislatif dan yang birokrasi. Jadi jangan sampai yang pertanyaan untuk anggota dewan ditanyakan kepada bupati. Asli saya ocong waktu itu kakak. Jadi masih bingung nih, ini yang mana yang legislatif, mana yang birokrasi. Secara anak SMA ya, baru mulai kuliah, masih kosong soal perpolitikan, ekonomi dan lain-lain. Nah setelah banyak tanya, akhirnya minta dibuatkan konsep pertanyaan waktu awal.
kemudian dikembangkan, diimprovisasi. Nah di situ akhirnya saya banyak belajar. Jadi yang orang bilang learning by doing itu betul sekali. Yang harus dikuasai pada saat itu, akhirnya saya ambil kesimpulan, oh saya harus tahu betul soal orang ini, jangan malu tanya-tanya, jangan malu kelihatan bodoh daripada benar-benar terlihat bodoh nanti. Lalu itu tadi, persiapan tuh adalah yang paling penting, karena kalau kita maju tanpa persiapan sudah pasti kalahnya itu 80%. 20% itu rezeki kalau masih menang. Jadi memang ceritanya memang dari kecil memang sudah ngoceh ya. Jadi iya, tapi usia berapa tuh? Dulu kayak Adin malah saya tuh nyanyi ya sebenarnya. Dulu tuh bisa nyanyi juga. Bisa nyanyi, bukan penyanyi. Ya, bisa nyanyi ya. Suka-suka nyanyi, terus sempat ikut beberapa album lagu daerah. Jadi ketika saya hijrah ke siaran tuh banyak yang heran juga, katanya bisa atau tidak ya, bukan apa nih kiprahnya di siaran, tapi apa bisa dia yang nyanyi-nyanyi ini bisa jadi penyiar kayak gitu kayak Adin. Jadi ini pengalaman yang bagus ya, jadi poin ya buat adik-adik kita mungkin ya, paling tidak apa yang tidak kita capai di dunia pendidikan gitu tidak mesti bahwa kita tidak berhasil gitu ya. Ya, tapi bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk tidak serius kuliah ya. Iya. Tapi memang banyak contoh-contoh orang hebat dan orang sukses sekarang pun tidak sampai harus kuliah gitu kan. Banyak contoh pendiri Facebook juga tidak kuliah kan, tapi dia berhenti di kuliah tapi dia berhasil menjadi orang sukses. Terus Jack Ma juga sama gitu kan. Jadi belajar tuh bukan hanya di ini ya, di sekolah formal ya. Jadi itu kan sudah banyak tagline juga ya kalau kita dengar, kalau kita sekolah kan hanya untuk dapat ijazah secara legalitas, tapi secara ilmu kan tidak mesti kita harus dapat dari pendidikan itu begitu kan, apalagi pendidikan di Indonesia. Walaupun minder nih kayak Adin waktu masuk itu cuman saya ya yang SMA. Yang biasa itu mindernya biasa, karena apalagi kita di lingkungan kita ya, kalau tidak sarjana wah bahaya. Ya, padahal jadi masih ada stigma. Ya masih ada stigma macam itu, dan memang sampai sekarang apalagi regulasi kita di birokrasi itu kalau misalnya tidak menempuh S1 promosinya lama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi abdi negara, mau tidak mau ya harus kuliah. Berarti sekarang ada lanjut untuk kuliah atau? Ya baru niat kayaknya. Baru niat, belum selesai. Tapi saya harap kalau memang bisa ya lanjut kuliah lah. Amin, atau apa gitu. Yang iya. penting ada pengakuan, itulah negara demokrasi seperti itu. Betul. Karena pengakuan secara legalitas itu lebih penting. Padahal kalau di negara-negara yang kayak seperti di Jepang dan lain-lain semua, apalagi sekarang kalau Google kalau terima tenaga kerja itu nggak lihat ijazah. Dia ngelihat skill dan kemampuan. Kalau kamu mampu, kamu yang akan saya ambil. Ya, dan itu memang kalau di negara kita sudah beberapa diterapkan, tapi karena saya masuk di dalam lembaga negara dan aturan itu sudah dibuat. Kalau misalnya saya sudah misalnya ngotot dalam kerjaan tapi tidak menuntaskan S1-nya juga jadi pertimbangan. Sehingga banyak dorongan, dan kayak Adin mungkin orang yang ke-1000 sekian gitu. Dia sih kapan kuliah kayak gitu. Yang jelas bukan orang yang pertama ya yang ke-1000 sekian gitu kan. Mungkin juga ada teman-teman adik-adik saya juga mungkin bagian dari 1000 itu yang akumulasi ya. Kalau mereka mungkin sepakat nih untuk tidak kuliah ya. Jadi ini lanjut ya. Saya ada sesuatu juga yang menarik setelah poin pertama yang saya tanya ke Desi. Jadi yang berikutnya saya mau minta dijelaskan dari selama di RRI atau selama di luar RRI, pengalaman di dunia broadcasting ini ya, ngobrol-ngobrol atau ngoceh-ngoceh itu, pengalaman yang paling buruk selama ada pengalaman baik dan pengalaman buruk ya. Yang coba diceritakan yang mana? Dua-duanya selama menjalani karir ini, yang paling baik dan paling buruk itu apa yang membekas, ya itu menjadi pelajaran kita ya dengan posisinya Desi yang sekarang. Coba diceritain. Pasti ada ya, tapi saya lupa ingat kalau yang buruk. Yang terkenang itu yang baik-baik sih. Bukan munafik, tapi memang hampir semuanya baik. Hampir semua yang baik. Mungkin yang buruk-buruk itu pada awal-awal siaran ya. Awal-awal siaran itu karena kagoknya. Yang termasuk yang debut saya tadi yang mewawancarai Pak Don itu mungkin yang kurang baik ya. Karena memang saya belajar sungguh pada saat itu. Jadi bukan ada bekal pelajaran dari yang lain. Dan mungkin saja terkenang di Bapak Tua itu bahwa siapa nih yang wawancara saya tanya sembarang. Bisa jadi, tapi beliau tidak menyampaikan itu. Nah, untuk pengalaman yang baik saja dulu ya kayaknya, karena yang saya ingat ya.
Jadi sejak 2006 sampai dengan sekarang, thanks to RRI, luar biasa banyak sekali pengalaman yang akhirnya saya dapat karena tergabung sebagai penyiar RRI. Tahun 2017 itu saya dipanggil untuk memperkuat siaran di Jakarta. Jadi siaran kami ada namanya Pro 3 RRI, dan itu siaran di RRI Net. Nah, kalau misalnya di daerah, biasa saya mentok-mentok tuh sampai di NTT lah wawancaranya, sampai Pak Gubernur lah ya, gitu. Nah, ketika ke Jakarta, akhirnya terbuka luas nih. Ibaratnya kalau kita di dalam rumah, kalau di NTT atau di ND saya sudah sampai plafon ya. Nah, tidak bisa keluar lagi sudah ya. Kalau di Jakarta kan plafonnya dibongkar nih, saya akhirnya bisa melejit. Nah, sampai di sana itu narasumbernya ya puji Tuhan, alhamdulillah narasumbernya yang betul-betul buat saya bisa belajar tanpa harus masuk kuliah. Jadi dibimbing teman-teman tim di dalam namanya Indonesia Menyapa Pagi. Saya memperkuat Indonesia Menyapa Paginya, itu di situ ada teman-teman saya, kalau boleh izin saya sebutkan nama, ada Fadli Sungkara, Rustarto, Alia Rohali, itu kita memperkuat pagi. Itu siaran Indonesia Menyapa Pagi. Dan terima kasih untuk kepercayaannya lagi-lagi. Akhirnya di pagi itu memang dan memang seluruh acara ya dalam Pro 3 itu agak kencang, lebih kencang daripada di daerah karena nasional. Di situ akhirnya saya bisa wawancara Pak Fadlizon, sebut yang pertama nih ya. Biar malu-malu hostnya. Bisa wawancara Pak Fadlizon. Apa artinya saya kalau dibandingkan dengan Fadlizon gitu ya? Itu kan ini kan sampai ke Pak Fadli nanti. Jadi wawancara Pak Fadlizon, lalu menteri-menteri itu hampir tiap hari kami ada. Kemudian juga saya kemudian wawancara Gubernur Jawa Tengah lah dan lain-lain. Jadi sudah lebih lebar kesempatan untuk mewawancarai. Ini kalau kesempatan untuk saya challenge diri ya. Sejauh mana sih saya bisa mewawancarai tokoh gitu, bisa sampai di mana. Dan kemudian di Jakarta saya menemukan gaya bicara saya yang sampai saat ini yang seperti ini. Jadi kalau misalnya dulu di daerah speed saya mungkin masih rendah ya, masih pelan gitu. Nah, sampai di Jakarta kita dituntut dan diajarkan, memang di RRI itu kami kenyang didiklatkan ya. Jadi pendidikan, latihan itu saya ikut sampai beberapa kali lah diklat-diklat itu. Ada yang namanya diklat penyiar unggulan lah, reporter andalan lah, itu sudah diikuti semua dan ilmunya saya aplikasikan sampai dengan saat ini. Dan akhirnya pada suatu saat saya kembali ke, karena kita di sana kan hanya temporer. Hanya beberapa bulan terus kembali, terus pergi lagi kayak gitu. Jadi sudah 3 kali saya bolak-balik untuk di RRI tidak bisa. Saya tadi mau tanya kenapa tidak mau bertahan di Jakarta begitu. Tadi saya mau bertanya seperti itu. Siaran di sini? Bukan pikirnya saya, kalau memang sudah kalau di END memang seperti ini, berarti Desi sudah di ruangan yang sudah seperti ini saja, begitu kan, mau kemana-mana pun ya sudah terbatas itu tadi ya, seperti Desi mengumpamakan tentang plafon tadi itu. Nah, jadi saya berpikir tadinya saya mau tanya, terus kenapa pas di Jakarta, kenapa nggak mau bertahan aja di sana? Iya nih Pak Direktur, kenapa nggak bertahan saja di sana ya? Bukan ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan manajemen bahwa kemarin itu ke sana. Memang tergantung kitanya lagi ya, kalau misalnya setuju untuk pindah dan lain-lainnya. Tapi ya itu memang ada manajemennya dan saya bersyukur untuk bisa kembali membangun END dan ya membuat lintas END pagi itu ya seperti yang Kak Yadin sudah pernah lihat lah, bersama-sama teman-teman kita mempercantik siaran kami. Nah, kalau ini belum selesai nih Kak Yadin, kalau masih boleh ya. Ya, terus lanjut nggak apa-apa. Setelah itu tahun 2018, waktu saya 2017 kan di sini pegang-pegang acara juga kan, ada MC karena sebelum pandemi itu kita rame untuk acara-acara itu. Saya masih merasa rugi nih, aduh kalau di Jakarta buka baru lagi ini kan, harus bersaing lagi, harus bikin ini, harus ini. Kalau di END kan lagi di puncak-puncaknya nih, dipercayakan orang untuk bawa acara. Jadi sampai sempat dipercaya untuk mengemas beberapa kali pesta kembang api bersama Om Alan dan teman-teman ini. Itu yang agak bikin saya lebih aman di daerah sih gitu, seperti itu. Bukan lebih aman, kayaknya lebih mudah dapat duit di daerah kayaknya. Cuannya lebih banyak mungkin ya.
Nah, belum tahu nih kalau ada pandemi kan. Terus ini deh, saya sempat lihat screenshot foto gitu ya, screen foto yang saya lihat sampai ke Roma, ketemu dengan Bapak Paus itu yang ya, mau kalau ceritakan saya juga. ya. Itu gimana coba ceritain? Jadi setelah itu tahun 2017 pertama kali dipanggil ke Jakarta, 2018 itu ada seleksi ke luar negeri, reporter untuk liputan siaran Natal. Yeah. Ikutlah gitu, kemudian itu tapi proses seleksi ya, bukan langsung dikirim tidak, ya, tapi diseleksi diseleksi oleh lembaga internal RRI. Itu internal sampai seluruh presenter seluruh Indonesia. Iya, siapa-siapa yang ikut memang saya tidak ingat, cuman pada saat itu malam di telepon katanya, Des tolong kirimkan reporting acara bilingual, jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Nah, coba tolong dikirim. Kemudian dibuatkan feature. Jadi feature itu semacam liputan yang durasinya agak panjang dan mendalam. Jadi narasumbernya tidak hanya satu, harus lebih dari satu, dibuatkan contoh, dan malam itu juga. Terus mungkin sudah rezekinya ya. Jadi ada pimpinan saya di sana yang katanya ngotot nih harus malam ini Des. Sedangkan waktu itu saya lagi MC Jamrut nih Kak Yadin. Ya, Jamrut pas datang di lapangan PRC pada situ, lapangan belum lapangan Pancasila ya, sudah mungkin pokoknya di lapangan itu, di lapangan Pancasila. Nah lagi MC itu ditelepon terus dari Jakarta. Aduh ngotot sekali nih kayak gitu kan. Tapi saya buat gitu. Jadi langsung report ya udah laporan aja tentang Jamrut itu. Jamrut datang, antusias masyarakat bagaimana, tapi dibuat dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, betul. Izin feature-nya besok ya, saya belum bisa. Kalau bisa malam ini. Kesel juga tapi takut karena pimpinan kan yang minta gitu. Harus buat, dan saya buat malam itu. Untungnya ada suaranya Jamrut, ada suara penonton, ada suara IO. Yang akhirnya saya buat untuk feature. Kemudian 2 hari setelah itu kita disuruh membuat lagi. Saya kurang tahu yang lain ya, tapi saya ditelepon untuk membuat lagi sebuah cerita tentang keberagaman di daerahnya masing-masing. Bagaimana toleransi itu dilihat di daerahmu. Ya, perspektif tentang toleransi. Saya bilang 2 bahasa lagi ya. Satu saja, coba buat 1 bahasa, terus saya apply. Dan akhirnya pada suatu sore saya ditelepon bos pada saat itu, tapi inilah kekuatan pikiran yang saya mau bagikan ke teman-teman ya. Pada saat saya apply apapun yang diminta oleh pusat, saya tuh sudah sambil kepo di Roma lagi musim apa ya. Saya harus bawa apa ya ke sana kalau saya lolos. Jadi ini belum di-apply tapi sudah berpikir jauh sampai ke sana. Berarti sudah meninggalkan pikiran di sana, tinggal fisiknya aja yang di sini. Betul. Jadi sudah membayangkan bahwa saya nih pasti yang dipilih macam itu. Karena saya banyak baca buku yang soal itu ya. Jadi saudara-saudara kita yang di Buddha itu banyak saya baca kutipan-kutipannya. Kekuatan pikiran itu bisa menggerakkan semesta katanya seperti itu ya. Jadi lalu saya terbiasa untuk berpikir menghayal kan, karena kalau misalnya saya tidak terpilih pun saya belajar sesuatu tentang Roma kan tidak rugi kan. Lalu saya baca-baca, oh di sana musim dingin, jadi kalau harus ke sana saya harus mempersiapkan ini. Itu sudah dalam listing saya. Lalu saya sudah menghubungi saudara-saudara yang ada di Roma. Di sana kan ada suster, para imam dari NTT itu kebetulan banyak di sana. Kalau misalnya ke sana naik apa dari sini gitu. Memangnya kenapa? Saya lagi ikut minta doanya ya semacam itu. Iya, jadi tolong didoakan saya seperti apa gini. Nah, itu kemudian saya konsultasikan juga sama Pak Hugo Pereira pada saat itu di Komisi 1. Komisi 1 mitra kerjanya dengan Kementerian Luar Negeri. Lalu saya tanya, Om, ini kalau misalnya jangan sampai dengan Hugo Pereira bukan mau sharing tetapi mau minta tolong sebenarnya. Jadi sebenarnya sekalian. Sekalian. Om, itu cara kalau ke luar negeri gimana ya? Saya baru pertama kali nih. Nanti kalau misalnya jadi ke luar negeri katanya. Kok misalnya jadi? Iya Om, saya baru apply saja, belum ada pengumuman. Oh ya, itu nanti urus visanya begini. Nanti tahapannya begini. Karena saya tidak mungkin menanyakan ini ke lembaga karena lembaga kan belum memberikan pengumuman. Ngapain kok tanya gitu kan? Orang ini sudah GR duluan nih gitu. Jadi saya kerjanya dari luar. Lalu saya ditelepon suatu sore, Des mau nggak ke Roma katanya gitu. Jadi saya ingat benar bos. Jadi bos yang di Jakarta tanya,
Des mau nggak ke Roma? Bilang, Pak pura-pura nanya tuh gimana Pak? Terus dia, serius nih nanya, mau ya? Mau Pak, saya udah siapin ini. Kok udah siapin? Geramat loh. Iya Pak, saya biar nanti saat ini tiba, saya tidak terlambat mempersiapkan diri, saya bilang gitu. Karena kabarnya kita harus ada di Roma itu tanggal 22 Agustus sudah harus ada di Roma. Sedangkan saya itu menunggu pengumuman sampai tanggal 11 belum ada pengumuman. Kapan jadi saya urus visanya, dan imigrasi itu. Jadi saya sambil mempersiapkan itu, sambil kalau saya tidak lolos pun, saya akan punya baju-baju winter yang saya simpan, bisa ke Moni, bisa ke Ngada gitu kan, ke tempat-tempat dingin kayak gitu. Jadi ini asli benar, saya betul-betul mempersiapkan itu. Dan akhirnya besoknya saya disuruh ke Jakarta, tidak tunggu lama-lama lagi. Disuruh ke Jakarta dan kami urus visa, dan ternyata itu ribet urusannya. Jadi kami harus koordinasi dulu dengan KBRI di Vatikan. Dan puji Tuhan yang mengurus kepergian atau keberangkatan kami dengan KBRI itu orang NTT juga. Jadi ada anak Kupang yang jadi diploma di sana, dia jadi ya punya wewenang lah di sana. Jadi dia menjaga betul, Des habis ini harus apa dan lain-lain. Kemudian saya tanya ke reporter senior saya, ada kakak-kakak saya yang sudah duluan ke sana. Kak, ini kita harus mempersiapkan apa dan dari apa, dan dibantu betul dari lembaga harus begini. Dan berangkatlah saya ke sana. Jadi tanggal 22 betul saya ke sana, dibantu keluarga menghubungi para imam di sana, suster-suster di sana, dan mereka sudah menunggu kedatangan. Jadi di sana caranya memang memberi informasi atau siaran liputan tentang hari perayaan Natal di Vatikan ya. Iya, jadi semua tuh harus dilaporkan bagaimana orang-orang di Vatikan itu mempersiapkan Natal, apakah sama dengan di Indonesia atau tidak. Lalu kan ini tempatnya paus nih di sana. Bagaimana antusias orang dari seluruh Indonesia. Seluruh dunia bahkan. Seluruh dunia, sorry. Dari seluruh dunia akan ke sana semuanya. Jadi sepesawat itu memang isinya orang-orang yang mau berziarah ke sana. Nah, akhirnya kemudian sampai di sana saya diterima oleh para imam SVD, terima kasih. Nah, itu memang kami koordinasinya dari Indonesia. Akhirnya kemudian hari pertama saya tiba, kita kan beda perjalanan itu kan sekitar 13 13 jam. 13 jam ya transitnya di Doha. Saya minta maaf pakai tanya, walaupun saya anggota DPR itu saya belum pernah keluar negeri. Nanti kita ke sana. Jadi transitnya di Doha nih Kak. Transitnya di Doha, lalu ke Roma. Jadi saya tuh benar-benar dari Indonesia jam 11 malam, tibanya di Roma itu jam 11 siang. Jadi mereka sampai di sana itu sudah langsung masuk sini dan langsung kerja. Karena kita harus mempertanggungjawabkan uang negara nih. Nah, akhirnya langsung ditelepon, Des, laporan dong dari bandaranya, bagaimana situasi bandara. Akhirnya report di sana, dan untungnya saya sudah mempersiapkan kalau saya ke sana saya bawa kartu Indonesia atau gimana nih gitu. Itu sudah saya tanya-tanya, jadi saya sudah minta teman-teman KBRI tolong belikan saya kartu perdana Roma, sehingga saya begitu tiba langsung masukkan itu. Nah, kemudian internetnya kan di sana begitu kita turun langsung terkoneksi internet dan lain-lain, jadi WhatsApp dan lain-lain bisa langsung nyala. Langsung laporan kerja pertama, tiba di SVD, saya makan dulu. Jam 5 sore di sana tuh sudah seperti jam 7 malam di sini karena musim dingin kan, jadi gelap. Akhirnya langsung diajak kerja, langsung jalan. Kita keliling sampai hari Natal. Nah, saya mau tanya yang sebenarnya yang penting buat saya. Pasti ini pengalaman terbaik ya, Iya, sampai saat ini masih jadi itulah pengalaman yang paling baik. Tidak Dan yang terlupakan. mungkin yang saya mau ambil poinnya di sini sampai bisa ketemu dengan Bapak Paus. Itu tuh bagaimana perasaannya waktu itu? Wah, perasaannya luar biasa ya. Ini semua orang Katolik pasti menunggu dan menghayalkan hal itu. Saya orang Katolik yang juga kalau melihat Paus itu selama ini kan hanya digambar di TV, di YouTube dan yang semacam itu, dan tidak pernah saya bermimpi bisa bertemu langsung. Bisa bertemu. Itu yang kemudian saya sebarkan cerita ini bahwa kamu jangan mengharap hanya sebatas mimpi, harus lebih dari itu gitu. Karena untuk sesuatu yang saya tidak pernah impikan, bertemu dengan Paus, ternyata dapat begitu kan. Ternyata, dan itu ini memang jalan Tuhan menurut saya. Ini pengalaman spiritual saya.
saya bukan orang yang sangat beriman, maksudnya dalam praktek dalam kehidupannya berdoa dan lain-lain. Bukan jadi suster dan lain-lain kan, jadi ya tidak bisa kita membandingkan sama mereka. Iya juga. Nah itu kemudian kenapa saya begitu? Tuhan kenapa saya ya yang dipilih? Apakah Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa untuk orang yang seperti kamu yang berdoa juga dalam hati saja itu ternyata mampu gitu. Semua insight-nya itu di mata dia tuh atau sama mungkin ternyata. Tuhan punya rencana gini, karena anak ini mungkin sering datang doa ke saya Senin Kamis, kadang nggak datang, jadi kayaknya perlu saya sentuh dia langsung ketemu sama. Saya akhirnya diskusi tentang itu kayak Din ke pastor-pastor yang itu. Pastor satu selalu tanya kenapa saya. Oh, memangnya kau kecewa di sini? Oh, bukan, tapi saya menganggap bahwa Tuhan tuh luar biasa ya menyayangi umatnya tuh yang bahkan sebenarnya yang kurang patuh lah seperti saya lah, maksudnya seperti itu. Nah, kenapa saya gitu? Nah, sekarang tinggal buktikan kepada Tuhan bahwa tanggung jawabmu itu atas kepercayaan besar ini kau bisa bertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kemudian saya banyak tanya tuh di situ. Oh, ini yang di kitab suci yang ini ya? Iya, ini yang tempat ini digantung semacam itu. Oh, berarti kau ini memang datang ke sini untuk ziarah. Jadi kau biar benar-benar tahu apa yang isi di dalam kitab suci dan lain-lain. Kemudian belajar. Nah, kemudian saya bilang, Romo, saya bisa tidak ketemu paus? Kami sejak 20 tahun di sini tidak pernah ketemu paus. Kok jangan istilahnya jangan ngayal tuh, jangan. Aduh, dia bilang, tapi kan kalau keinginan atau kehendak Tuhan tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang mustahil. Lagi-lagi saya pakai kekuatan pikiran. Jadi sudah terus menghayal tiap malam. Akhirnya bisa ketemu ya dengan Pak. Iya. Akhirnya pada tanggal 25 itu sampai dengan hari H kami mau bertemu paus, tidak ada yang membocorkan itu. Atau memang tidak ada yang mengetahui bahwa kami bisa. Memang sudah dijalankan. Kami hanya diminta untuk meliput. Kemudian mereka mengajak teman-teman dari Vatikan mau lihat tempat paus biasa berdiri memberikan berkat untuk kota Roma dan orang Katolik. Itu saja senangnya sudah luar biasa kayak Adin. Apalagi ketemu langsung. Tempatnya tuh saya syuting nih, ini kayak gini. Terus setelah itu tolong tuliskan dalam 15 kata itu bikin kalimat yang memperkuat kenapa kenapa paus harus bisa menemui kamu. Jadi saya tulis di situ bahwa saya dari Indonesia, negara terbesar Muslim di dunia, tetapi saya ingin ceritakan ke paus bahwa kami hidup berdampingan dengan rukun di sana. Itu yang saya tulis, dan itu karena terima kasih saya lahir di Ende ya. Jadi hal-hal yang semacam toleransi sudah semacam nafas. Jadi bukan yang harus saya belajar untuk terpaksa bertoleransi ya, tapi memang dari lahir kehidupan kita di Ende memang kita bertoleransi seperti itu. Itu yang saya ingin ceritakan. Nah, kemudian kami disuruh standby di lantai 2 untuk report ke radio dan TV masing-masing. Saya ingat betul nih kayak Din, ada TV-TV besar yang reporternya gagal masuk tuh. Tidak bisa masuk. Jadi hanya RRI, the one and only radio yang bisa masuk untuk itu. Dan jadi akhirnya saya tuh mewakili Indonesia. Jadi TV-TV lain tuh hanya merelay saja siaran dari Vatikan, TV Vatikan. Kami yang dapat siaran originalnya itu. Itu Tuhan memang luar biasa untuk itu. Nah, akhirnya menunggu panggilan, Kak. Kami di lantai 2 disuruh standby dan menunggu nama radio-radio mana yang bisa bertemu itu. Jadi Bapak Paus itu hanya mau bertemu 8 orang. Lalu dinaikkan jadi 10 orang. Masing-masing sudah. Ini semua memang ada proses dan memang setengah mati ya. Memang ada regulasi dan aturan ya. Jadi orang nomor 1 ya gitu ya. Jadi Bapak Paus ini tidak gampang ditemui semacam itulah. Kami yang jadi saya mendengar cerita para imam di sana, saya sudah 20 tahun di sini bukan tiba-tiba saja, karena dia pemimpin negara kan, Vatikan, selain pemimpin umat Katolik ya. Akhirnya disebut Indonesia, aduh, lari dari atas. Jadi mungkin turun karena permintaan tulisan tadi mungkin ya. Ya bisa 15 memang kata tadi ya. Jadi dalam tulisan itu memang betul-betul saya tulis dengan harapan ingin cerita bahwa saya nih dari negara yang umat muslimnya terbesar. Ya. Jadi ingin memberitahu bahwa
kerukunan atau toleransi di Indonesia tuh nafas tadi seperti yang saya bilang, bukan sesuatu yang harus kita pelajari baru. Dan kemudian kami disuruh mengantri, melihat Bapak Paus saja sudah terpana dan merasa bahwa ini mimpi, atau itu bukan ini ya, bukan klise tapi betul bahwa itu dia. Dan aduh, kenapa saya pakai jaket? Karena semuanya kan pakai jas dan lain-lain. Tuhan, kenapa saya harus bertemu beliau dalam keadaan pakai pakaian winter, pakai jaket, pakai jeans, pakai sepatu boot. Jadi terfunky di antara yang lain pada saat itu yang sudah pakai kemeja dan dasi. Apa saya tidak diusir ya sama tim dari situ? Ternyata diperbolehkan, dan sampai di sana beliau bilang turut berduka cita atas di waktu itu ada tsunami di mana waktu itu? Di Jakarta ya, yang waktu itu ada yang Seventeen lagi manggung, itulah ceritanya. Oh, yang kemarin ya, yang meninggal itu ya, istrinya. Jadi, itu ya. Iya, dia sempat ngomong, I'm sorry to say this, bahwa banyak sekali yang di sana akhirnya menjadi korban meninggal, mudah-mudahan tetap kuat dan lain-lain. Saya bilang, iya Bapak, saya dari Indonesia. Negara muslim. Dia bilang, are you Katolik? Iya, saya Katolik, yes I am. Dan ternyata beliau juga akhirnya baru tahu bahwa di Indonesia bahwa kan beliau mempelajari Indonesia itu sejarahnya Soekarno dan lain-lain. Jadi lebih banyak cerita Muslim yang sampai ke sana dan tidak berpikir. Mungkin saja ya, saya belum ada wawancara khusus dengan beliau, tapi dari cara Bapak Paus saat itu bilang, apakah kamu Katolik? Terkejut begitu mungkin. Ya, menurut saya ekspresinya itu terkejut. Apakah kamu Katolik? Iya Bapak, dan banyak orang Katolik di sana. Akhirnya saya diberikan sebuah kontas yang saya simpan terus di dompet, diberikan kontas dan kami foto. Jadi sekitar hanya 3 menit yang berharga. Lebih dari untuk emas seumur hidup kayak Din. Dan itu setelah itu foto dan sudah belum hilang ingatannya sampai saat ini. Rasanya tuh ketika kayak Din tanya, ya dong. Ketika Din tanya, hangatnya masih sama nih rasanya kayak yang tahun 2018. Siap. Wah, ini kayaknya pengalaman yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan, dan ini susah ya kalau kita tidak bisa bermimpi, itu tidak bisa mempersiapkan kayak jaket dingin gitu, dan segala macam. Agak konyol sih sebenarnya. Tapi itu memang sebenarnya dari apa yang sudah kita siapkan, sebenarnya doa yang tidak bisa kita sampaikan melalui kata-kata, tapi berupa apa yang kita siapkan sebenarnya. Jadi kalau baca quotes-quotes semacam ini ya, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, itu benar 1000% benar ya. Kerja dengan hati, kemudian berbuat dengan pikiran ya gitu ya. Jadi memang betul. Jadi kalau kita baca-baca quotes jangan bilang kayak gitu. Sebenarnya ada juga pertanyaan yang harus nanti antar Desi jawabnya panjang ya, dan ini juga lebih berat. Tapi sabar, saya akan tanya dulu yang menurut saya yang pertanyaan ketiga dari yang saya bertanya ke Desi. Sudah setengah jam kita baru ketiga. Harapan yang akan dicapai dan belum pernah mencapai, itu pikiran atau harapan yang sekiranya yang ingin saat ini diraih, harapan atau masih sudah mentok, atau mungkin ada cita-cita yang rasanya belum saya kesampaian gitu. Saya bisa tapi saya belum kesampaian. Apa itu? Jawabnya singkat, apa itu? Wawancara presiden. Oh, berarti wawancara presiden ya? Belum sampai nih sampai sekarang nih. Saya doakan semoga siapa tahu Pak Jokowi bisa datang ke Kupang atau kemana. Siapapun presidennya, kalau misalnya dalam waktu dekat bisa sama Pak Jokowi, aduh amin, amin. Mudah-mudahan semua yang nonton ini juga mengaminkan. Mendoakan gitu ya, semoga bisa tercapai. Itu saya memang juga harapan yang besar ya, walaupun dari orang yang kecil, tapi saya memang sangat berharap untuk bisa wawancara pemimpin negara ya. Itu yang belum kesampaian. Kalau menteri sudah, wakil juga belum ya. Wakil presiden dan tapi presiden. Tapi kalau standarnya lebih tinggi kan nggak apa-apa. Kalau saya tidak dapat yang di presidennya, mungkin lumayan wakilnya. Lah kalau dapat Pak Wakil gitu. Jadi itu sudah harapan dan yang akan digapai, semoga saya doakan lah, saya doakan semoga bisa tercapai. Tapi ini ada pertanyaan yang mungkin lebih ke pribadi sih menurut saya, dan kamu harus jawab jujur. Lebih pengen jadi wanita atau lebih pengen jadi presenter? Hah? Emangnya kalau apa bedanya nih Kak? Wanita secara keseluruhan atau lebih kepada presenter? Lebih milih mana? Kalau presenter kan lebih umum, bisa laki, bisa perempuan. Ke profesi. Tapi sekarang saya tanya, perbandingan saya ya, ini lebih pilih wanita secara seutuhnya atau lebih pilih mau jadi presenter?
Jadi presenter karena lebih seutuhnya. Bisa jadi wanita juga kalau jadi presenter. Oh gitu. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya saya Tapi memang tidak optimal sih. Mungkin di dalam pertanyaan Kak Yadin itu yang tidak keluar itu adalah wanita yang kemudian dalam figur umum, dalam gambaran umum itu adalah perempuan yang ya klasik begitu ya, yang mengurus rumah, natural, mengurus anak-anak, masak, jadi daily activity-nya seperti itu. Nah, kalau saya seperti itu, saya hanya bisa mengabdi untuk keluarga. Tapi kalau jadi presenter, saya bisa mengabdi untuk negara juga gitu. Keluarga juga, negara juga gitu. Jadi ya jadi presenter lah. Karena Desi juga menjadi seorang anak muda ya, hitung anak muda yang sukses dalam karir presenter ini. Jadi saya minta ada quotes atau ada pesan-pesan gitu ya untuk adik-adik kita milenial yang mungkin punya keinginan atau ingin terjun atau punya bakat ya di dunia presenter seperti ini, bisa Desi bagikan ilmu atau quotes yang paling tidak memotivasi mereka supaya mereka bisa paling tidak minimal seperti Desi. Iya, baik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi menyaksikan ini jangan kemudian berpikir saya ingin jadi seperti Kak Desi ya, harus lebih dari saya, harus lebih dari saya. Dan satu lagi tadi dari cerita, dan itu masih saya pegang sampai dengan sekarang adalah jangan pernah takut bermimpi, atau misalnya Tuhan itu baik bisa melebihi dari apa mimpi kita Kak Yadin. Karena itu tadi kembali kepada saya tidak pernah bermimpi untuk bertemu Paus, ternyata Tuhan berikan itu. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak terduga kepada semua umatnya itu pada saat yang sudah ditentukannya. Dan itu rahasia ilahi. Kita tidak bisa memprediksi itu ya, tidak juga bisa bertanya-tanya seperti kenapa harus saya. Nah, jadi untuk misalnya peristiwa ini ya, pengalaman spiritual ini pengalaman spiritual yang sukacita, yang saya akhirnya bertanya kenapa saya. Banyak di luar mungkin yang mengalami peristiwa duka cita yang bertanya yang sama juga dengan Tuhan. Tuhan kenapa saya yang harus Tuhan pilih untuk menjalani ini dan lain-lain. Nah, jangan pernah mempertanyakan rahasia Tuhan. Oke. Jangan takut bermimpi. Tapi sebentar, sebenarnya saya rencananya mau saya tutup sesi, tapi ini ada satu yang setelah saya pikir terus ada satu yang nyangkut di pikiran saya, mau saya tanyakan. Kan di sini kan sering wawancara orang-orang penting ya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih khusus di Kabupaten Ende. Ini lebih pribadi nih, sambil kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau bisa jawab oke, kalau tidak juga pas-pas saja gitu ya. Kalau tidak nanti dipotong. Nah, bukan, kalau tidak pas saja gitu. Nah, kira-kira selama mewawancara seseorang, biasanya kan pejabat dan lain-lain ya, dalam persepsi masyarakat secara garis besar, isu atau sering kita dapat dengar di berita, pejabat itu kan ada hal-hal yang aneh-aneh ya, kadang buat pikiran yang kita yang aneh-aneh. Pernah tidak pejabat ada iseng-iseng gitu, atau seseorang pejabat atau orang-orang penting gitu kan, yang ya setelah diwawancara ada melakukan tingkah laku yang aneh-aneh atau ada di belakang itu ya kan, jadi yang di belakang backstage ya yang kita tidak tahu, coba mungkin ya diceritakan ke kita, mungkin seperti itu, ada gambaran seperti itu ya. Kayak Yadin mungkin ya masuk salah satunya. Oke, jadi teman-teman milenial, jadi pertanyaan dari Kak Yadin ini ingin kepo, ini siapa lagi ya? Jadi sebenarnya bukan kepo, karena ini sudah masuk ke dalam ruangan saya, itu jadi saya berhak untuk bertanya. Resiko pekerjaan menurut saya ya, tergantung saya memanajemennya seperti apa. Itu sudah dari 2006 Kak Yadin, ada saja ya yang semacam itu. Tapi saya paham etika dan saya tahu saya berkomunikasi dengan siapa. Saya akan bisa lebih luas dengan siapa orang ini. Saya percaya dulu, saya mengirimkan sinyal percaya itu kepada orang itu agar saya percaya kamu seperti kamu percaya saya. Sehingga kalau dalam beberapa kali diskusi saya bisa mengukur takar orang bercanda ini apakah benar-benar pure bercanda atau ada something di baliknya. Itu saya kembali ke rasa ya, ke rasa itu, oh kayaknya orang ini memang harus berhenti di sini. Oh ini bisa kita lanjutkan untuk ini dan lain-lain. Dan
ternyata orang-orang yang menurut yang kayak Din tanyakan tadi itu pun juga punya etika tersendiri. Tidak pernah ada yang sangat kurang ajar semacam itu. Saya berterima kasih dikelilingi orang-orang yang tidak pernah sampai tidak pernah sampai yang aneh-aneh dalam tanda kutip seperti yang kayak Din mungkin tanyakan tadi di awal. Jadi kalau untuk urusan itu gimmick-gimmick pekerjaan lah. Siap. Jadi ada saja yang tanya kabarnya dan lain-lain semacam itu. Banyak, tapi kalau mau ini nanti dibilang GR juga siapa kau. Jadi karena jangan buat diri inti. Jadi karena memang dunia presenter kan pasti sering ya, itu kan tidak bisa menafikan itu berinteraksi, berkomunikasi dengan rata-rata orang-orang penting dan pejabat-pejabat ya. Jadi apalagi kalau baru kenalan pertama kayak Din, dan kita harus meyakinkan bahwa saya minta waktunya untuk diwawancara. Itu agak susah karena dia belum mengenal kita siapa ya. Jadi cara-cara itu tuh yang paling susah, yang Pak mohon izin Pak, saya Desi dari ini, saya bisa wawancara. Itu dialami oleh semua presenter RRI kayaknya untuk bagaimana membangun komunikasi dengan orang baru, kemudian ice breaking agar bisa jadi luwes, dan ya seperti yang kayak Din sudah lewati fase itu dengan saya ya. Jadi di awal kan masih agak canggung mau tanya apa ini nih, kalau di telepon di reject dulu sampai akhirnya bisa di reject balik. Jadi semacam itu proses dunia pekerjaan. Jadi memang awal saya dengan Desi juga seperti itu ya, karena kemarin setelah saya jadi anggota DPR sering berkomunikasi ya, memang ini juga menjadi sumber berita ya untuk Desi. Jadi saya juga malam ini juga sengaja mengundang Desi juga untuk sharing, sebenarnya sharing diskusi, belajar, diskusi ilmu, dan bisa membagi bertukar ilmu ya. Walaupun tadi seperti Desi bilang, apa sih anak SMA, tapi ternyata anak SMA punya kelebihan gitu kan daripada saya. Saya sarjana, tetapi di dunia seperti ini saya tidak sepintar Desi atau tidak sehebat Desi. Begitupun sebaliknya, kalau saya disuruh masuk ke Kupang sana juga keder juga ya. Karena anggota DPR ternyata ilmunya cuma satu. Ilmunya cuma satu, harus pintar ngomong. Ngoceh. Kayaknya teman-teman presenter kayaknya punya harapan besar ini ya untuk jadi. Iya, rata-rata presenter jadi loh DPR. Miti Hafid gimana jadi kan? Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1. Bahkan kemarin ketemu dengan saya di Kupang itu. Komisi 1 dari seorang presenter, dan mungkin banyak lagi, apalagi artis dan lain-lain. Harapan saya mungkin Desi bisa mengikuti itu ya. Amin ya. Jadi kalau sudah sampai usia pensiunnya nanti hijrahnya ke situ ya. Jangan sampai pensiun ya. Kalau kerja sampai pensiun juga kita terlalu jenuh di situ. Iya ya. Ya itu sih, tapi ini cuman ya itu titipan-titipan intervensinya. Tapi Kak Yadin, by the way terima kasih ya, Kak Yadin punya semangat untuk membangun teman-teman milenial di ND. Mudah-mudahan jangan berhenti hanya sampai 4-5 episode, harus lanjut terus nih Kak Yadin ya. Siap. Jadi bisa menularkan hal-hal positif ke teman-teman. Siap, terima Balik kasih. jodoh. Terima kasih untuk support kepada kami, dan memang niatnya saya teman-teman, dan juga ini menunjukkan kepada pemerintah bahwa tidak boleh menutup mata untuk ke adik-adik kita yang memang berkreasi di dunia ekonomi, di dunia media sosial seperti ini, dan memberi support ya secara langsung, baik itu material ataupun perhatian dan pendampingan untuk mereka, sehingga kita tidak bisa hanya berharap dari pekerjaan yang ada di kantoran dan lain-lain, tapi mereka bisa menghasilkan pekerjaan sendiri. Jadi mungkin teman-teman milenial, jadi sesi kita dengan Ibu Desi Natalia, seorang presenter. Tadi ada, sekarang Ibu ya di ujung. Yang sebelum closing kan harus lebih resmi gitu ya. Kalau kata closing harus lebih resmi. Jadi Ibu Desi Natalia yang sudah memberikan banyak cerita dan juga masukan, dan juga sudah tadi memberikan kita quote-quote untuk adik-adik bisa termotivasi untuk bisa lebih baik daripada Desi sendiri. Jadi semoga ini juga jadi bekal buat kita semua, dan juga Desi jangan kapok-kapok untuk datang ngobrol. Siap. Kalau seandainya saya tidak ada di sini, mungkin bisa menggantikan saya atau bagaimana, tergantung teman-teman ya. Lamaran langsung di udara ini. Jadi mungkin seperti itu untuk channel Millennial Spirit. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun OT. Ciao. Dadah. Terima kasih. Siap.